Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-75 75 sampai 78 dari surat An-Nisa ayat 75 sampai 78. Baik, kita minta qori untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Iqra perkataannya. Wa ma lakum, dan mengapa kalian la tidak mau tuqatiluna kalian berperang fi di sabili jalan Allahi Allah wal mustad'afina dan membela orang-orang yang lemah mina dari ar-rijali para lelaki wan nisa'i dan para perempuan wal wildani dan anak-anak tidak hijrah karena ditahan kaum kafir allazina yang yaquluna mereka berdoa Rabbana wahai Tuhan kami akhrijna keluarkanlah kami min dari hazihi ini al-qaryati negeri atau Makkah az-zalimi yang zalim atau kafir ahluha penduduknya waja'al dan berikanlah lana untuk kami min dari ladunka sisimu waliya seorang pelindung waja'al dan berikanlah lana untuk kami min dari ladunka sisimu nasira seorang penolong allazina orang-orang yang amanu mereka beriman yuqatiluna mereka berperang fi di sabili jalan Allahi Allah wallazina dan orang-orang yang kafaru mereka kafir yuqatiluna mereka berperang fi di sabili jalan at-taguti tagut atau setan faqatilu maka kalian perangilah auliya'a teman-teman para penolong asyaitani setan inna sesungguhnya kaida tipu daya asyaitani setan terhadap orang-orang mukmin kana adalah dhaifan sangat lemah alam tidakkah taro kamu perhatikan ila kepada allazina orang-orang yang qila dikatakan lahum kepada mereka kuffu kalian tahanlah aidiyakum tangan-tangan kalian dari berperang wa aqimu dan dirikanlah as-salata salat wa atu dan tunaikanlah az-zakata zakat falamma lalu ketika kutiba diwajibkan alaihimu atas mereka al-qitalu berperang idza tiba-tiba fariqun segolongan orang munafik minhum dari mereka yakhshawna mereka takut atau gentar annasu kepada manusia musuh annasa kepada manusia atau musuh ka khasyati seperti rasa takut terhadap siksa Allahi Allah atau bahkan asyadda lebih khasyatan takut dari takut kepada siksa Allah wa qalu dan mereka berkata Rabbana wahai Tuhan kami lima mengapa kata beta wajibkan alaina atas kami al-qitala berperang laula
mengapa tidak akhortana engkau tunda atau kewajiban perang pada kami ila sampai ajalin waktu qaribin dekat. Kul katakan mata'u kesenangan ad-dunya dunia qalilun sedikit atau tidak abadi. Wal akhiratu dan akhirat atau surga khairun lebih baik limani bagi orang yang ittaqa bertakwa. Wala dan tidak tuzlamuna kalian zalimi atau dikurangi pahala fatilan sedikit pun. Ainama di mana saja takunu kalian berada yudarikumu akan mendapati kalian al-mautu kematian walaupun kuntum kalian berada fi dalam burujin benteng-benteng musyayyadah yang kukuh atau tinggi. Wa in dan jika tusibahum menimpa mereka atau Yahudi hasanatun kebaikan atau kenikmatan yaqulu mereka berkata hazihi kenikmatan ini min dari indi sisi Allahi Allah. Wa in dan jika tusibahum menimpa mereka sayyi'atun keburukan atau kesusahan atau cobaan yaqulu mereka berkata hazihi kesusahan ini min dari indika sisi engkau atau Muhammad. Kul katakan kullun semua itu min dari indi sisi Allahi Allah. Famali maka mengapa haulai mereka al-qaumi kaum Yahudi la yakaduna hampir-hampir tidak yafqahuna mereka memahami hadisan pembicaraan sedikit pun. Ya, jazakallah khair. Apa ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tadi telah dibacakan ayat dan juga terjemahan berkata bahwasanya ayat tadi kata Syekh Abdurrahman Sa'di merupakan hathun anjuran dari Allah kepada orang-orang mukmin dan juga sebagai motivasi ya untuk berperang di jalan Allah. Di ayat itu bicara tentang anjuran ya dan motivasi yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman untuk berperang di jalan Allah. Wa anna dzalika qad ta'ayyanu alaihim, sungguhnya itu sudah nyata untuk mereka, kewajiban perang itu sudah wajib ain untuk mereka ya. Kemudian Syekh menjelaskan wa tawajjahal laum, diarahkan celaan ya kepada orang yang meninggalkan berperang pada waktu itu, sebagaimana firman Allah wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kamu tidak ikut berperang pada jalan Allah ya. Ini menunjukkan bahwa begitu kuatnya perintah berperang. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kamu tidak berperang pada jalan Allah, di mana walhal keadaan annal mustad'afina min rijal, orang-orang yang lemah di kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak, mereka tidak bisa lagi untuk mengelak ya, dan mereka tidak mendapatkan jalan ya selain mereka itu ikut berperang. Wa ma hadza faqad nalahum, bersama itu mereka mendapatkan ganjaran sebesar-besar ganjaran dari kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh. Ikhwatuna fiddin, Syekh menjelaskan kepada kita fahum yad'un Allah, mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah keluarkan mereka dari kampung yang zalim penduduknya, karena mereka kampung tersebut kufur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang buat syirik. Walil mu'minina bil adha, sedangkan orang-orang mukmin disakiti, mereka menghalangi dakwah. Maka tidak ada jalan lain adalah ketika di kampung tersebut sudah terzalimi, kemudian mereka menghalangi dakwah, maka tidak ada jalan lain
melainkan hijrah. Wa yad'una Allah an yaj'ala lahum waliyyan wa nasira, dan mereka memohon kepada Allah yaitu adanya wali, pembela, wa nasir, penolong, untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kampung tersebut. Maka Syekh mengatakan kondisi seperti itu menyebabkan jihad bagi kalian adalah jihad al-qital, berperang. Fasara jihadukum, jadilah jihad kalian dalam kondisi seperti itu mim babil qital, yaitu babnya adalah perangan. Wadzabu an ailatikum wa auladikum wa maharimukum la mim babil jihad. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, menganjurkan untuk berjihad, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi perbedaan motivasi orang yang berjihad di kalangan orang-orang mukmin dan di kalangan orang kafir. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu mereka asas jihad mereka itu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir mereka berperang pada jalan tagut, pada jalan selain Allah. Ini bedanya jihad, peperangan yang dilakukan oleh orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang mukmin itu yang melandasi mereka berjihad itu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir fi sabilit tagut, pada jalan tagut. Maka Allah katakan sini faqatilu awliya syaitan, perangilah wali-wali syaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu dari syaitan itu adalah lemah. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, ini merupakan kabar dari Allah terhadap orang-orang mukmin yang berjuang di jalannya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir itu mereka berperang pada jalan tagut, ya, di mana syaitan adalah tagut. Maka saya mengatakan fi dimni dalika iddatu fawaid. Dalam hal ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah annahu yahsa bihasabi imanil abdi yakunu jihaduhu fi sabilillah. Bahwasanya jihad fi sabilillah itu sesuai dengan tingkat keimanan seorang. Sesuai dengan keimanan seorang hamba adanya jihad fi sabilillah. Semakin tinggi keimanannya maka semakin tinggi nilai dia berjuang berjihad di jalan Allah. Lemah imannya maka lemah pula jihadnya. Wa ikhlasuhu, termasuk juga ikhlasnya dan mutabaahnya. Jihad, ya, tidak akan bisa dilaksanakan kecuali setelah disertai dengan iman, beriman kepada Allah. Maka kita lihat perintah berjihad itu tidak datang pada periode Mekah, tapi pada periode Madinah. Karena pada periode Mekah itu, ya, lebih identik adalah mengokohkan akidah. Akidah dulu dikokohkan, ibadah dikokohkan. Kalau sudah kokoh baru bisa dia berjihad. Karena jihad itu sangat berat. Ya, orang harus meninggalkan hawa nafsunya kepada dunia, hawa nafsunya terhadap harta, anak istrinya, dia tinggalkan demi jihad fi sabilillah. Fal jihad fi sabilillah min atharil iman. Maka jihad fi sabilillah itu merupakan athar iman, dampak dari keimanan. Jika tinggi iman seorang itu maka dia jihadnya juga akan tinggi. Ya. Wa muqtadayatihi, dan merupakan lawazimil iman. Kemestian orang-orang beriman itu ada ditunjukkan dengan jihad tadi. Kan tadi semakin tinggi keimanan seorang maka jihad dia semakin tinggi pula.
Kama annal qital fi sabilit taghut min syu'abil kufri. Sebagaimana berperang pada jalan taghut yaitu syaitan merupakan cabang kekufuran. Orang-orang perang pada jalan taghut bukan selain Allah. Kemudian di antara faedah yang dapat diambil dari ayat tadi, annal ladzi yuqatilu fi sabilillah yanbaghi lahu wa yuhsin minhu minas sabri wal jildi ma la yakun bihi ghairuha. Orang yang berperang di jalan Allah hendaklah mereka berbuat kebajikan, mereka hiasi diri mereka dengan kesabaran. Berperang kalau tidak sabar kacau. Berjihad dengan penuh kesabaran. Fa idza kana awliya'us syaitan yasbiruna, apabila wali-wali syaitan saja sanggup untuk sabar dan mereka memerangi padahal mereka itu ahlul batil, ya, orang yang berada dalam kebatilan sanggup sabar, maka tentu orang yang berada dalam kebenaran lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Fa ahlul haq aula bidzalik. Maka orang yang berada dalam kebenaran lebih pantas dan lebih layak untuk sabar. Jadi kita jangan sampai sebagai orang muslim tidak sabar. Orang-orang kafir saja mereka sabar dalam berperang. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna. Ini kata Allah. Jika kamu merasa sakit, jika kamu tersakiti, fa innahum ya'lamuna, sesungguhnya mereka juga sakit sebagaimana kamu sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kamu berharap kepada Allah apa yang tidak kamu harapkan. Kemudian Syekh menjelaskan juga faedah berikutnya, annal ladzi yuqatilu fi sabilillah mu'tamidun ala ruknin wathiqin wa huwal haq. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ya, mereka bersandar atas satu asas, ya, wa huwal haq, yaitu kebenaran. Mereka bertawakal kepada Allah. Wa sahibul quwwah, maka dia adalah orang yang kuat. Maka rukun yang tertinggi dari jihad itu apa? Yutlabu minhu minas sabri was sabat, sangat dituntut bagi mereka kesabaran dan sabat, kokoh, wan nasyad, giat, ma la yatlubu mimman yuqatilu anil batil, sesuatu yang tidak dituntut dari orang yang berperang terhadap kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Faqatilu awliya syaitan, Allah katakan, perangilah wali-wali syaitan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Lemahnya bagaimana? Bisa dikalahkan. Dikalahkan dengan apa? Iman. Dengan apa? Zikir. Ini tipu daya syaitan itu lemah. Namun banyak orang yang tertipu dengan syaitan. Walaupun lemah tapi tipu daya syaitan itu lemah pula. Ya, tertipu kita. Tapi ketika kita sahibul quwwah, orang yang kuat imannya, kemudian sabar, maka insya Allah setan akan KO dan kalah. Itulah para ikhwah yang dirahmati Allah, setan sangat senang kepada orang-orang yang tidak sabar. Makanya ala ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu adalah dari setan. Ya, tergesa-gesa dari setan. Tipu daya setan, wa inna wal kaidu, artinya sini adalah sulukut turukul khafiyah, jalan yang tersembunyi untuk, ya, mengelabui manusia. Maka Syekh mengatakan fasyaitan wa in balaga makruhu mahma balak, setan itu meskipun tipu dayanya itu setinggi apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alladzi la yakumu li adna syai' minal haq. Ya. Akan tetapi ini sangat dituntut apa? Al-iman. Kalau kita lemah, tipu daya setan lemah, tapi kalau kita lebih lemah dari itu, ya KO kita. Kalah kita. Ketika mereka di Mekkah, sebagaimana kita katakan tadi,
Mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, membayar zakat, bantu orang-orang fakir, ya. Namun zakat yang dimaksud di sini bukan zakat yang sudah ada syarat dan ketentuannya. Memang ada zakat dulu pada periode Mekah, tapi tidak sebagaimana zakat yang kita maksud. Zakat yang kita maksud adalah ada nisabnya, kemudian ada syaratnya. Fa innaha la tufrad illa bil Madinah. Kalau zakat yang secara sempurna, zakat itu wajib adalah di kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Nah, ketika kaum muslimin di Makkah itu walam yu'maru bi jihadil ada, mereka belum diperintahkan untuk berjihad. Jadi jihad itu di kota Makkah belum ada. Jadi kalau dipukul, ya, diintimidasi, diancam, apa hal yang dilakukan oleh kaum muslimin? As-sabru, sabar. Ya. Apa sebabnya? Kenapa pada waktu periode Mekah, ya, kaum muslimin dihina, dicekal, ya, diintimidasi, kaum muslimin tidak melawan dah. Tidak ada melawan, tidak ada perlawanan pada periode Mekah tadi. Ya. Ada beberapa sebab kata Syekh. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah anna min hikmatil bari ta'ala an yusri' li ibadi syara'i' ala wajhin la yashukku alaihim. Nah, bahwa di antara hikmah Allah sebagai pembuat syariat, ya, kepada hamba-hambanya, Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak memberatkan baginya. Yang tidak memberatkan. Bertauhidlah dulu, mantapkanlah akidah dulu, belum ada perintah-perintah yang lain, ya. Wa yabda bil aham fal aham. Kaidah yang berlaku adalah memulai sesuatu yang paling penting dari yang penting. Mulai dari akidah tauhid dulu. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan persekutukan Allah sedikit pun. Memulai yang paling penting dari yang penting, ya. Tidak ada jihad. Wal ashal fal ashal, mulai yang paling mudah dari yang mudah. Yang paling mudah dalam menjalankan agama ini, ya, dari yang mudah. Yang paling penting dari yang penting. Itu kaidah. Bahkan ini juga sudah menjadi kaidah dakwah. Pahami yang paling penting dulu dari yang penting. Dakwahi yang paling penting dulu dari yang penting. Dakwahi usul yang pokok dulu, baru furu', baru cabang. Banyak gagal dakwah kita, apa? Kita sudah mulai dari furu' dulu, ya, dari menggerak-gerakkan jari mulai dakwahnya. Ini akan termakan dari orang awam, ya, atau mulai dari berjenggot. Mulai dari akidah yang paling terpenting, baru yang penting, asas dulu, ya. Makanya pada periode Mekah pembebanan itu hanya masalah akidah, ya, sedangkan masalah ibadah belum ada. Salat 5 waktu belum ada ketika itu. Kemudian yang kedua, ya, kenapa pada periode Mekah itu tidak dibebankan beban-beban yang banyak, kecuali hanya menyuruh untuk bertauhid saja? Kata Syekh, sebabnya apa? Annahu law furida alaihimul qital, kalau diwajibkan berperang pada periode Mekah tadi, ya, sedangkan jumlah kaum muslimin sedikit, senjata pun tidak ada, habislah. Cara akal juga demikian. Kalau awak seketik di situ, kaum muslimin sedikit, atau orang-orang yang berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah salaf sedikit, kemudian kita berkuar-kuar tentang ini dan itu, ya, sedangkan kondisi tidak memungkinkan, maka kita tentu lebih tepatnya mendakwahkan yang paling urgen terlebih dahulu, dan tidak
mengadakan perlawanan. Ya, dikatakan orang gila, tukang sihir, ya, majnun, sahir, santai aja kaum muslimin ketika itu. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Kalau dalam kondisi lemah jangan melawan awak. Ya. Lebih baik kita bertahan. Kalau kondisi lemah tidak bisa kita melawan. Sekali pukul roboh, sudah habis, tidak ada lagi untuk berjihad. Ya. Makanya di Makkah itu patung-patung yang ada di Ka'bah itu dibiarkan aja dari Nabi. Pada waktu awal dakwah, ini di sekeliling Makkah itu ada patung-patung besar itu. Kenapa nak dihancurkan? Kan sebentar menghancurkan itu. Kalau dihancurkan ya habis sahabat, habis Nabi. Kalau itu habis ya habis dakwah ini. Nah, makanya memang strategi dakwah itu harus kita perhatikan. Harus memperhatikan maslahat, mana maslahat yang lebih besar yang akan kita raih, mana maslahat yang kecil. Memperhatikan mudarat juga, mana mudarat yang lebih besar, mana mudarat yang lebih kecil. Ya, kita tinggalkan mudarat yang lebih besar, kita ambil mudarat yang kecil. Jadi Syekh mengatakan, kaum muslimin tidak berperang pada periode Mekah, di kota Mekah, tak mau melawan, ya. Pertama sedikitnya jumlah mereka, kemudian mereka tidak punya senjata, ada senjata mereka. Kemudian wa kathratu a'daihim, banyaknya musuh mereka tadi. Banyak musuh mereka. La ada dzalika ila, kalau itu dilakukan hancurlah Islam dan kaum muslimin habis. Faru'ya anjadi mal maslah al, maka di sini diperhatikan maslahat yang lebih besar atas maslahat yang kecil. Ya. Diperhatikan maslahat yang lebih besar daripada maslahat yang kecil. Apa masalah yang lebih besar? Berjalannya dakwah. Ya, berjalannya dakwah. Bagaimana dakwah terus berjalan? Ya, walaupun diazab, walaupun dicemooh, namun mereka tetap bertahan. Wali ghairi dzalik minal hikam, dan dari hal-hal yang lain dari hikmah-hikmah tersebut. Nah, ketika di Madinah kekuatan sudah banyak, kaum muslimin sudah banyak, pendukung-pendukung sudah banyak. Disitulah diwajibkan berperang. Ya. Wa kana ba'dul mu'minin, bahkan sebagian kaum mukmin menginginkan lau furida alaihimul qital, jika difardukan bagi mereka perang dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi itu, ya, ghair laik fiha, tidak layak padanya. Wa innamal laik, sungguhnya yang layak ketika itu dilakukan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dari, ya, tauhid, mentauhidkan Allah, menegakkan salat, zakat, ya, dan wa nahwu dzalik. Jadi demikian juga teori dakwah kita, dakwah yang ugen-ugen dulu, dakwah kepada tauhid, ya, pokok-pokok akidah dulu, pokok-pokok ibadah. Jangan yang rinci-rinci dulu yang belum diketahui orang banyak. Yang pokok-pokok dulu. Yang pokok-pokok ini kalau dah duduk di masyarakat kita, hubbullah wa hubbur rasul, wala wal bara, maka insyaallah rincian dari agama ini akan diterima masyarakat kalau akidahnya sudah lurus, ya. Ini contoh Gunung Semeru. Apa yang mereka lakukan oleh masyarakat sekitar situ? Ya, kesyirikan. Ya. Jangankan untuk memberantas bid'ah, yang syirik saja, ya, belum terberantas. Ya, mereka menaruh kepala kerbau. Ya. Akan mendatangkan musibah yang besar. Maka tauhidlah terapi buat mereka, bagaimana mereka murni mentaati Allah, murni beribadah kepada Allah. Ini yang lebih penting, ya, diarahkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Baru pokok-pokok ibadah yang lainnya. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lahum.
sekiranya mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka, itu lebih baik bagi mereka, wa asyaddu tathbitan, dan itu lebih menguatkan. Maka tatkala kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, kekuatan Islam sudah mulai banyak, barulah diwajibkan berperang. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan bagi kalian berperang meskipun berperang itu sesuatu yang tidak disukai. Dan ada pada waktu itu kelompok yang tergesa-gesa, ya, mereka takut kepada manusia dan lemah. Rabbana lima katabta alainal qital, sampai mereka mengatakan, ya Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Ya, jadi ada sekelompok yang dia tidak terima ketika diwajibkan berperang. Kenapa? Karena rasa takut mereka tinggi, ya, mereka tidak tunduk kepada perintah Allah. Ketika diwajibkan berperang, mereka pun ya menolak. Kenapa engkau wajibkan kami berperang? Bahkan mereka meminta, laula akhartana ila ajalin qarib, nah, jika engkau menunda kewajiban perang kepada kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Aduhai, alangkah baiknya jika kewajiban berperang ini engkau tunda kepada kami. Ini sebagian kelompok yang lemah dan tidak menerima diwajibkan berperang, padahal dia sudah di Madinah itu, ya, di kota Madinah. Oleh karena itu munafikun itu ada pada periode Madinah. Pada periode Makkah tidak ada orang munafik. Kenapa tidak ada pada periode Makkah orang munafik? Karena pada periode Makkah itu nampak orang yang bersungguh-sungguh atau tidak. Sedangkan kalau periode Madinah itu sudah ada orang Yahudi yang mereka ketakutan dan pura-pura masuk Islam. Nah, inilah merusak Islam dari dalam itu berasal dari orang Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka nanti yang mengajak orang-orang lain di kalang-kalang sahabat, mereka pura-pura masuk Islam. Mereka yang menggembos-gembos kaum muslimin. Katanya mereka Islam, tapi tidak, ternyata mereka orang munafik. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan hambanya, terutama orang-orang yang tidak mau ikut berperang, karena mereka itu tidak ikut berperang karena cinta kepada dunia. Takut nanti anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, ya, harta saya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau orang sudah mau berperang, berjihad itu dia sudah menundukkan kecintaan hawa nafsunya semuanya. Bahwa nanti kalau sudah perang dia kan tinggal istri, tinggal anak, tinggal harta. Oleh karena itu jihad yang paling besar itu jihad berperang. Kenapa? Karena seluruh hawa nafsunya sudah ditundukkan. Allah mengatakan, "Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa." Ini terapi yang Allah katakan bagi orang-orang yang cinta kepada dunia. Mata'ud dunya qalil, kesenangan kepada dunia itu sedikit, sementara. Ya. Kesenangan dunia itu hanya sementara. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. At-tamattu', ya, bersenang-senang dengan kelezatan dunia dan kenikmatannya itu hanya sementara. Sementaranya berapa tahun? Ya, paling-paling sampai 60 tahun. Kalau badanlah sakit-sakit, tidak ada kenikmatan dunia itu lagi. Kalau sudah tua, kenikmatan dunia itu hanya didapat ketika dia kuat. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan dari kenikmatan dunia ini hanya sementara, terbatas. Maka jangan kita tertipu dengan nikmat-nikmat yang terbatas ini, sehingga kita lupa dengan nikmat yang besar, itu nikmat akhirat. Fatahmilul athqal fi ta'atillah, ya, beban yang berat dalam mentaati Allah, ya. Bagi orang-orang yang cinta kepada dunia, mentaati Allah itu beban yang berat. Berat berinfak, berat bersedekah,
ya, berat untuk salat, berat untuk berjihad, berat untuk hadir di pengajian. Kenapa tidak ngaji? Ya, awak menggalih. Sebab itu je, galih sedang laku. Ya. Tidak ada menyediakan waktu untuk akhirat. Ya. Kita tidak boleh menyediakan waktu untuk akhirat itu sambilan saja. Kalau sambilan itu kan asa-asa aja. Tapi memang sengaja kita tuh gunakan waktu untuk kita sediakan waktu untuk akhirat itu. Sengaja kita luangkan waktu untuk akhirat. Sedangkan kenikmatan dunia itu nikmat yang besar. Walal akhiratu wa annal akhirata khairun minha. Akhirat itu lebih baik. Maka kenikmatan yang paling besar adalah al-jannah, surga. Surga inilah kenikmatan yang paling besar. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kemudian ikhwatuna fiddin, wala tuzlamuna fatila. Tidaklah kalian akan dizalimi sedikit pun. Ya. Sedikit pun nanti di akhirat kita diadili oleh Allah, kita tidak akan pernah dizalimi. Tidak akan pernah dizalimi. Kalau di dunia ini sering terzalimi kita dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan teman. Sedangkan di akhirat, ya, keadilan Allah itu nampak. Pengadilan Allah, pengadilan yang seadil-adilnya. Kemudian Allah bicara tentang kematian setelah itu. Karena orang yang tidak mau berjihad, di antara penyebabnya apa? Takut mati. Makanya Allah katakan, aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menimpamu. Akan datang. Enggak mau pergi barang itu takut mati. Ya. Maka Allah sini menyatakan kepada orang-orang yang ingin berjihad dan kekhawatirannya itu tinggi akan kematian, aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menimpamu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kamu berada di benteng yang tangguh sekalipun. Banyak kita lihat para sahabat, pejuang-pejuang sahabat itu rupanya matinya bukan di medan pertempuran, di rumah matinya. Karena mati itu terkait dengan ajal. Walaupun dia sudah berperang dengan sungguh-sungguh, kalau Allah tidak mentakdirkan ajalnya di medan pertempuran, maka tidak akan mati di medan pertempuran. Tapi kalau sudah ajalnya di medan pertempuran tadi, ya jelas tidak akan bisa dimajukan. Barang saat pun tidak akan bisa dimundurkan barang saat pun. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, ya, baik segi waktu, segi tempat, ya, kematian itu akan mendatangi kamu, meskipun kamu di istana megah yang dilapisi dengan pagar-pagar besi atau pagar betis untuk tidak masuknya para malaikat. Kematian pasti datang, tidak bisa dihindari, ya, karena dia sudah menjadi sunnatullah. Ya. Maka saya di penghujung kalimat dia katakan, wa kullun hadza hasun al jihad fi sabilillah. Semua ini adalah motivasi untuk berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang motivasi itu bitarghib, yaitu dengan menjelaskan keutamaannya dan pahalanya. Jadi bentuk-bentuk motivasi itu, yang pertama ada kalanya motivasi itu dengan menjelaskan keutamaannya, ya. Ada kalanya motivasi itu melalui tarhib, yaitu ancaman hukuman bagi orang yang meninggalkan. Bagi orang yang meninggalkan jihad dihukum, ya. Kadang-kadang motivasi itu yang ketiga bil ikhbar, dengan mengkhabarkan bahwa tidak bermanfaat orang-orang yang duduk dari berjihad, orang-orang santai, ya. Kadang-kadang motivasi itu bitashili turut tarik, dengan memudahkan jalan untuk mendapatkannya. Jadi motivasi itu banyak cara.
Allah memberikan motivasi dalam masalah jihad ini. Di antaranya ada dengan menjelaskan keutamaannya, dengan menjelaskan pahalanya, dengan menjelaskan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Artinya dia termotivasi karena rasa takutnya terhadap meninggalkan jihad, akhirnya dia mau berjihad. Sama dengan kita motivasi untuk menuntut ilmu. Bagaimana keutamaan ilmu. Kemudian motivasi bisa dengan ancaman bagi orang yang bodoh. Kita tahu bagaimana ya ancaman bagi orang yang bodoh, jeleknya kebodohan tadi. Karena kita tidak mau jadi orang yang bodoh, kita termotivasi untuk menuntut ilmu. Ya. Ada kalanya motivasi itu dari hasil yang nampak dari orang-orang, dari para ulama yang mendidik kita dan mengajar kita. Kadang-kadang motivasi itu kita dapatkan, kita merasa jalan yang kita tempuh dalam hidup ini mudah. InsyaAllah Allah memberikan kemudahan pada saya dalam kesulitan, Allah mudahkan. Ini berarti Allah itu sayang kepada saya. Akhirnya timbul motivasi. Jadi banyak cara bagi Allah untuk memberikan motivasi terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita. Pada sini saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.